Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Meet with Young Investor 4.0. Aku Nazif dan kali ini kita bakal membahas topik yang gak kalah menarik sama topik-topik kita yang sebelumnya. Nah, topiknya itu apa sih? Topiknya itu adalah belajar investasi dari nol untuk membangun mindset investor pada generasi muda. Nah, hari ini juga kita bakal ngobrol bareng bintang tamu spesial yang beliau itu merupakan seorang mahasiswi yang ikut aktif dalam kegiatan di kampusnya dan juga memiliki banyak sekali pengalaman di bidang investasi keuangan dan juga pengalaman di konsultan. Tanpa tunggu lama lagi, langsung aja kita sambut ya teman-teman. Halo Kak Patricia, apa kabar? Halo Nazif, halo semua teman-teman yang investor. Kabar baik. Nazif gimana? Apa kabar? Aku alhamdulillah sehat nih Kak. Sehat juga. Iya. Oke. Nah, jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol santai nih Kak tentang belajar investasi dari nol buat teman-teman yang ingin mulai buat berinvestasi nih Kak. Nah, Oke. tapi sebelumnya nih Kak, aku dan teman-teman mungkin penasaran sama latar belakang dan juga kesibukan Kakak akhir-akhir ini tuh apa nih Kak? Boleh diceritain sedikit dong buat teman-teman. Oke, jadi sekarang aku lagi di semester 5 di Teknik Industri ITB. Oke. Jadi kesibukannya ya, lagi baru selesai ujian UTS. Unpad juga baru UTS. selesai ujian nggak? Iya, bener-bener, Baru selesai Kak. ya. Ya, terus lagi mulai nih ada tugas-tugas dan juga sekarang lagi sibuk juga di aku join organisasi FFI, Finance for Indonesia dan juga Share ITB. Oke, Gitu. keren banget Kak. Berarti kesibukannya bukan cuma akademik ya Kak ya akhir-akhir ini. Oke. Nah, mungkin bisa langsung ke sesi diskusi aja nih ya Kak ya, Boleh. daripada lama-lama lagi. Oke. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya nih Kak. Dari pengalaman Kakak mengenal dunia investasi itu dari kapan sih? Dan faktor pendorong yang Kakak ingin terjun ke dunia investasi itu karena apa nih Kak? Boleh diceritain sedikit? Oke. Jadi kalau dulu tuh aku pertama kali banget dunia investasi tuh pas pandemi. Jadi mungkin banyak juga kali ya teman-teman yang mulai tahu investasi itu pas zaman pandemi. Karena biasanya kalau kata orang kan zaman krisis tuh adalah suatu saat yang paling tepat untuk kita bisa gain profit kan Nazif. Iya, benar, Karena itu benar. adalah saat-saat dimana market semua crash, turun dan kita bisa beli di bawah buat bisa gain profit gitu kan. Jadi pas waktu itu juga aku akhirnya mulai tahu tentang investasi. Apalagi waktu itu aku tuh pas pandemi lagi di kelas 9 naik ke 1 SMA. Gitu. Jadi waktu itu pertamanya banget kalau kalian tahu waktu itu ada namanya Ternak Uang. Ternak Uang tuh jadi kayak iya, platform buat belajar saham. Waktu itu aku join itu. Nah, pertama kali banget joinnya master kelasnya. Jadi waktu itu dapat sesi kayak belajar waktu itu dari Timothy Ronald, tuh kamu tahu. Terus tahu kan pasti kan? Iya, tahu banget, Kak. Terus Raymond Chin sama waktu itu foundernya satu lagi namanya Felicia Putri Ciasaka gitu. Itu tuh dia jelasin seputar kayak basic-basic saham tuh kayak gimana sih gitu. Waktu itu aku joinnya satu itu doang. Nah, terus sampai akhirnya waktu itu kan kayak satu kali kelas kan yang master kelas itu. Iya Kak. Terus pas akhirnya dibilangin gini Nazif, kayak oke habis ini kita akan ada kuis nih setelah udah diajarin. Kalau misalnya kalian kuisnya bagus, dapat nilai tertinggi, bisa dapat membership setahun buat kelas mereka. Jadi kalau kamu tahu Ternak Uang tuh waktu itu selain ada masterclass ada juga kayak kelas yang direkam. Jadi kalian bisa nontonin sesi-sesinya berbagai topik gitu. Kayak misalnya ada topik tentang valuation, tentang financial projection kayak apa, terus melihat gimana sih kalau financial report ini oke nggak, technicalnya seperti apa. Jadi itu tuh dapat itu. Nah, dari situ kayak jadi bisa deep dive lagi kan tentang Iya, saham. bener-bener. Itu sih exposure aku pertama kali banget ke investment tuh pas dari Ternak Uang itu. Oke, berarti udah cukup lama ya Kakak buat mempelajari investasi ini dan cukup niat ya Kak berarti awalnya itu. Bener, karena kan kita nggak mungkin kayak beli saham tanpa punya knowledge apapun kan. Iya, bener banget Jadi sih, kayak waktu Kak. itu ya udah deh, coba kita join apa sih emang kelas saham yang bisa bantu belajar gitu. Akhirnya coba karena waktu itu terkenalnya yang lagi Ternak Uang, taunya juga yang itu, jadi coba join gitu. Oke, berarti keren banget ya Kak pengalaman awalnya. Enggak juga sih. Oke, tapi itu cukup keren sih Kak menurut aku untuk pengalaman awal. Nah, dari pengalaman Kakak nih Kak, kira-kira lintas bidang seperti strategic marketing, lalu investment analysis, consulting, dan juga leadership organization yang udah Kakak sebutin sebelumnya. Nah, itu ngebentuk sudut pandang terhadap investasi itu gimana sih cara Kakak membentuk sudut pandangnya tersebut? Oke. Jadi mungkin buat sedikit background ke teman-teman, kenapa tadi di-mention misalnya tentang kayak marketing, terus investment analyst dan juga leadership ataupun consulting, itu tuh jadi kayak pengalaman dulu yang sempat aku coba pas intern. Jadi sempat di semester 1 tuh intern waktu itu tertarik strategic marketing ke FMCG, waktu itu di Nutrifood gitu. Nah, dari situ tuh jadi tahu lebih banyak tentang momentum Nazif namanya.
Jadi apalagi kalau kita marketing kan selalu lihat momentum kan, lihat tren. Kayak sekarang trennya lagi apa nih? Kita bisa masuk ke bagian mana yang bisa bikin produk kita beneran naik dan diminati masyarakat gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya dari marketing menurut aku itu. Karena kalau misalnya kita beli saham pun kita juga harus lihat momentumnya. Misalnya sekarang lagi trennya ke arah apa? Misalnya kalau lagi ke arah batu bara, ada apa nih, kita lihat yang naik apa gitu. Jadi kayak itu lihat momentumnya dari marketing. Kalau misalnya dari consulting, investment analyst, menurut aku kita tuh selalu ngambil keputusan berdasarkan data, Nazif. Jadi kayak kan banyak nih anak muda yang sekarang beli investasi, beli saham karena pom-pom doang gak sih? Iya, benar banget. Ya kan, setuju kan? Nah menurut aku kalau apa yang aku pelajarin dari pengalaman yang itu adalah gimana kita harus berdasarkan data. Kayak emang gimana sih valuationnya mereka, gimana sih emang kalau misalnya bukan dari valuationnya, kira-kira emangnya nanti ada perusahaannya mau bikin corporate action apa yang bisa bikin harganya naik gitu kan. Jadi selalu harus lihat dari data gitu sih. Oke. Nah, kan tadi kakak bilang nih tentang data. Nah, kakak punya nggak sih strategi sederhana nih menurut kakak yang bisa diterapin mahasiswa biar mereka tuh nggak nganggep investasi ini ribet? Karena kalau misalkan yang aku lihat nih kak, waktu aku pertama kali investasi itu full of data dan juga kayak kita nggak diarahin gitu kan kak kemana awalnya. Nah, kira-kira kakak punya nggak sih dari pengalaman kakak apa ya? Secara sederhananya itu strategi kakak gimana? Oke, tapi kamu tertariknya ini arahnya maksudnya investasinya ke harus yang saham, kripto, atau misalnya yang dari low risk dulu? Mungkin yang low risk dulu kali ya. Low risk dulu? Iya. Iya, setuju sih. Kalau baru mulai menurut aku mulai dari yang low risk tuh sangat oke. Karena kalau misalnya terlalu langsung yang high risk, emang itu paling menggiurkan kan? Karena profitnya paling besar. Tapi kalau misalnya kita di awal misalnya langsung, kan gak ada yang tahu ya fluktuatifnya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita di awal rugi, banyak banget yang langsung udah nggak mau investasi lagi kan. Jadi lebih baik yang yang low risk dulu gitu. Low risk itu seperti apa sih? Contohnya adalah deposito ataupun reksadana gitu. Jadi itu lebih yang kan karena kita taruh tapi kita nggak butuh analisa sampai ke detailnya kan. Mungkin kalau misalnya di awal masih bingung tentang datanya, bisa mulai dari situ Nazif, sambil pelajarin tuh tadi. Kira-kira kalau misalnya mau lihat dari valuationnya, mau ngitung beneran sendiri itu seperti apa sih gitu. Jadi sambil investasi, sambil belajarin yang untuk teknikalnya seperti apa gitu. Oke, berarti memang harus coba buat belajar dulu ya kak. Tetap belajar, iya menurut aku. Karena nggak mungkin kita selamanya cuman di yang low risk aja kan. Karena iya, benar. Profitnya pun nanti gain profitnya nggak akan sebesar itu gitu menurut aku. Jadi kayak tetap harus open minded untuk gimana cara kita tetap mau upgrade diri terus, tetap mau coba belajar hal-hal lain, tetap mau coba dalemin ke arah yang datanya juga gitu sih. Oke, berarti jangan sampai terjebak di low risk ini aja ya kak. Berarti harus berkembang terus ya kak. Nah, kalau misalkan nih kak, saat pertama kali kakak investasi, itu kakak lebih fokusnya tuh kayak belajar secara teoritisnya dulu, atau kakak langsung kayak udahlah langsung gas aja gitu kak, cobain buat praktiknya? Kayak yang tadi aku bilang kan sebenarnya aku mulai dari teori juga kan, karena aku join yang kelas-kelas saham itu. Tapi waktu itu bisa dibilang sambil juga Zif, karena waktu itu aku join, kamu tahu kalau sekarang Stockwise-nya Andri Hakim tau nggak? Oh iya, aku pernah dengar sih itu. Jadi kan di situ juga ada kayak misalnya dia analisa saham nih apa yang oke, terus dia post juga di situ untuk kayak diskusi bareng sama membership yang membernya dia kan. Nah waktu itu aku juga join kelas semacam itu. Jadi karena kan kalau kita baru belajar teorinya, terus coba analisa sendiri, kayak nggak berani untuk langsung coba beli beneran kan sih. Pasti butuh juga kayak kira-kira emang kalau analisa orang, apakah kita bener nih analisanya gitu. Jadi aku juga coba prakteknya dari join kelas-kelas yang seperti itu gitu. Jadi bisa dibilang sambil sih teori iya, praktek juga. Oke, berarti menurut kakak ikut kelas itu sangat berguna banget ya kak? Apalagi kalau untuk pemula ya, karena waktu itu aku masih zero knowledge kan. Beda mungkin kalau Nazif mulainya dari kuliah yang udah ada basic misalnya di accounting dan segala macam, udah ada kayak tahu basic finance-nya, mungkin jadi bisa lebih mulai dari situ juga bisa ya Zif? Oh iya bisa sih kak sebenarnya, tapi berarti dari pengalaman kakak itu kakak lebih fokus ke belajar teorinya dulu ya kak? Baru kayak mencoba untuk terjun biar nggak salah langkah gitu ya kayak. Iya, karena menurut aku kayak jangan sampai kalian beli sesuatu itu cuman ikut-ikutan doang gitu loh Zif. Iya, banyak banget sih kayak yang FOMO kayak gitu. Iya kan, karena kita nggak ada yang tahu kayak kedepannya beneran akan naik atau turun gitu. Jadi kalau misalnya pun dia turun, kalau misalnya kita udah sempat analisa kan kita udah tahu kan, oke mungkin dia sekarang turun, tapi kita tahu kalau kedepannya dia akan naik karena masih undervalued gitu kan. Sedangkan kalau kita cuman ikut-ikutan orang, nanti pas turun kita langsung panik, langsung kita jual misalnya gitu kan Zif. Jadi tetap harus dianalisa dan dipastiin lagi dengan kayak apakah bener sih kita mau beli ini sesuai dengan hasil analisa kita sendiri gitu. Oke. Aku lanjut next question ya nih kak. Nah, kira-kira nih kebiasaan atau mindset
mindset positif kakak nih yang terbentuk dari pengalaman profesional yang tadi kakak sebutin, itu ada nggak sih yang bermanfaat dalam atau saat kakak mengelola investasi secara pribadi? Oke, kalau misalnya untuk mengelola investasi ya, menurut aku kita tuh akan selalu ada resiko kalau misalnya kita nggak punya knowledge-nya. Jadi menurut aku paling penting banget sih buat kita selalu di dalam hal apapun nih, misalnya di arah tadi professionals ataupun misalnya kita investasi, kita harus selalu punya knowledge-nya dulu. Karena kalau misalnya kita udah punya knowledge-nya, resiko itu bisa diminimasi kan, dibanding kita langsung coba-coba aja gitu. Jadi menurut aku itu mindset yang sangat penting sih, jangan selalu FOMO aja, jangan juga kayak panic buying ataupun panic selling juga, karena cuman lihat dari influencer saham investasi gitu. Jadi lebih baik kita beneran ada knowledge-nya, selalu kayak didasari riset, selalu didasari oleh data gitu. Nggak boleh malas buat cari tahu ya kak berarti. Bener-bener. Ya, oke. Nah, dari pengalaman-pengalaman kakak nih, yang tadi udah kakak sebutin, itu pasti kakak pernah nggak sih ngalamin yang namanya tuh kerugian? Nah, kira-kira nih, gimana sih pengalaman kakak yang kakak hadapin waktu saat mengalami kerugian itu? Terus pelajaran apa sih yang kira-kira bisa kakak ambil dalam situasi kayak tersebut? Oke, ini kalau ngomongin kerugian menurut aku menarik nih Zif. Kenapa? Karena belum lama ini, jadi aku baru kayak ngalamin kerugian yang besar banget juga. Oke, jadi mungkin aku sedikit sharing kayak background ceritanya gimana gitu kan. Nah ini menurut aku juga di sini aku belajar banyak banget. Jadi aku harap juga dari yang kayak teman-teman yang denger kayak oke, jangan sampai ngelakuin kesalahan yang sama gitu kan. Iya, Zif. bener-bener. Jadi waktu itu pertamanya banget, jadi aku tuh kalau saham, kan aku main kripto juga nih, tapi ya emang masih belajar juga. Cuman di saham tuh aku juga join yang namanya IPO Zif. Nah IPO ini teman-teman, jadi dia tuh sistemnya akan dibatasin, misalnya batasnya hari ini adalah pembelian terakhir dan kalian bisa masukin, kalian misalnya mau beli saham itu berapa. Tapi kalau IPO tuh sistemnya nggak kayak kalian beli saham biasa. Jadi misalnya kita punya uang 10 juta, atau nggak anggaplah biar gampang 100 juta, misalnya kita mau beli saham A sebesar 100 juta. Nah kalau misalnya di IPO itu nggak 100 jutanya kebeli ke sahamnya, tapi akan ada yang namanya allotment. Allotment itu jadi kayak dari 100 juta misalnya kamu cuma dapat 2%. Jadi nanti yang kebeli ke sahamnya itu ya udah cuma 2 jutanya aja, 98 jutanya akan balik lagi ke kita punya rekening gitu kan. Nah kalau misalnya IPO itu semakin kecil allotmentnya, itu menandakan semakin bagus sahamnya. Karena artinya banyak yang join ke IPO itu. Sedangkan kalau misalnya yang join dikit, kita akan masuknya dapatnya banyak kan. Karena untuk memenuhi yang dana yang dia keluarin pas di IPO itu gitu. Waktu itu aku join IPO, terus waktu itu pas paginya itu tuh hari terakhir untuk IPO yang aku mau masukin gitu. Nah waktu itu tuh ada 8 emiten saham yang mau IPO. Nah waktu itu orang pada masuk banyak kan. Waktu itu aku udah sempat milih-milih nih, mau masuk ini gitu. Nah tapi karena waktunya tinggal mepet, tinggal dikit waktu itu, terus aku sambil zoom juga waktu itu. Jadi aku kayak, tapi pengen juga diversifikasi ke saham yang lain gitu kan. Karena kan ada 8 saham yang IPO kan. Terus kayak lumayan ya kayak. Pengen masuk juga ke waktu itu, jadinya masuknya 4 saham. Ya udahlah aku iseng nih masuk ke saham keempat gitu kan, tanpa dasar yang jelas. Nah itu yang menurut aku yang salah teman-teman. Jadi jangan sampai kayak kalian coba-coba beli padahal kalian belum risetnya belum sedalam itu gitu. Jadi waktu itu aku cuma niat kayak oke lah kita coba nih masuk ke saham ini, ikut IPO-nya gitu kan. Nah pas aku join tiba-tiba, nah kalau misalnya udah hari terakhir sorenya tuh bakal dikasih tau allotment-nya. Karena tadi aku bilang kan makin kecil allotment-nya makin bagus. Normalnya 2%-an, maksimal biasa belasan persen. Waktu itu sahamnya allotment-nya 100% Zif. Wow, itu jauh banget ya kayak. Jauh banget kan? Which is artinya, jadi kalau misalnya kita masukin sahamnya tadi, pakai analogi tadi misalnya 100 juta semuanya masuk kan ke dalam. Jadi beneran langsung kebeli itu semuanya. Wah, aku udah langsung kayak down dong. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang semakin besar allotment-nya, artinya sahamnya yang nggak bagus gitu kan. Dan IPO tuh biasanya cenderungannya kalau nggak arah tuh artinya profit maksimalnya biasanya 35% lah anggap. Atau enggak ARB-nya di 35% juga. Waktu itu harganya soalnya sekitar di bawah 200. Jadi ARB arahnya masih 35% gitu. Terus aku udah kayak ini mah nanti pas listing udah pasti dia ARB gitu kan. Dan bener aja waktu itu pas sahamnya akhirnya listing IPO beneran dia ARB dan waktu itu ruginya udah 3 digit. Jadi kayak dalam sehari itu kayak kalian udah dapet, kamu tau gak mobil yang baru keluar banget itu Jeku J5 EV tahu kan? Itu kayak
hilangnya bisa dapat satu mobil itu. Gila itu sayang Itu banget kerugian ya, yang Kak. gila banget sih. Kayak aku waktu itu langsung kayak down banget dan kayak gimana gitu kan, karena kayak tiba-tiba dalam sehari uangnya hilangnya sebesar itu gitu. Iya, Jadi menurut benar. aku itu adalah kerugian yang parah banget. Tapi apa yang aku pelajarin dari situ mungkin dua hal. Yang pertama adalah tadi kan, jangan sampai kalian beli gak ada risetnya, gak ada riset yang pasti, karena cuman FOMO aja, karena mau dapat untung aja, buru-buru akhirnya panic buying gitu kan. Itu jangan sampai, pertama. Yang kedua, kalau misalnya udah sampai terjadi gitu kan, rugi. Nah waktu itu kan aku kayak, wah bener-bener kayak ya harus gimana nih gitu kan. Ada dua hal yang mungkin aku lakuin gitu kan, antara ya udah berhenti invest karena resikonya sebesar itu, atau enggak hal yang kedua adalah justru aku belajar lebih rajin lagi, seriusin investasinya supaya modalnya balik gitu kan. Iya. Supaya yang udah rugi tadi bisa balik lagi gitu kan. Iya. Nah itu pengingat untuk kita semua sih, untuk kayak kalau misalnya kalian emang ngalamin kerugian, jadiin itu untuk hal buat belajar supaya kalian bisa berkembang dan nantinya bisa kembali lagi gitu. Justru kalian bisa justru dapat profit yang lebih besar daripada kerugian yang kalian alamin gitu. Karena puji Tuhannya juga akhirnya kerugian yang waktu itu udah balik lagi Nazif dari karena aku lanjutin terus investasinya kan dari join saham yang lain gitu. Oke, berarti yang penting jangan takut buat nyoba ya Kak, walaupun kayak ngalamin down tapi tetap harus bisa nyesuaiin ya Kak ya ke depannya. Oke. Bener, karena investasi nggak ada yang pasti kan, pasti dia Iya. naik turun, dan itu resiko yang kalian udah harus tahu dari awal gitu kan, dan udah harus siap dengan hal itu. Jadi ketika hal itu terjadi pun kalian udah tahu kalian harus lanjut, kalian harus improve diri kalian, tapi jangan sampai ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Oke, itu pengalaman yang sangat bagus banget sih Kak, dan menarik banget nih buat teman-teman yang mau nyoba buat investasi nih kira-kira. Betul. Nah, aku mau flashback nih ke yang tadi nih Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak cerita menarik lainnya atau yang berkesan dari pengalaman Kakak waktu pertama kali cobain investasi? Oke, jadi ini adalah mungkin supaya teman-teman semua mau jadi join juga, mau jadi mulai Iya, investasi juga iya ya Zil. benar-benar. Jadi guys, kalau misal apa enaknya sih dari kayak investasi gitu kan, adalah kalian bisa, menurut aku hal yang paling berkesan buat aku adalah akhirnya setelah aku coba investasi bisa dapat keuntungan, kita bisa beli barang-barang yang selama ini kita pengen, tapi kan gak enak untuk selalu misalnya minta ke orang tua gitu Iya, kan Zif. iya, benar. Terus kalau misalnya nabung pun nabungnya sampai kapan ya, Iya, biar bisa lama dapat. banget ya, Kak, Iya, ya. lama banget kan untuk kayak nabung sedikit demi sedikit. Nah dengan adanya investasi, dengan kita berinvestasi, yang menurut aku paling berkesan adalah kita bisa memenuhi keinginan-keinginan tersebut yang kita pengen dari lama Zif. Jadi kayak waktu itu dulu aku iya. pengen beli suatu barang ini, tapi waktu itu aku ya udahlah akhirnya nabung dulu, nggak tahu tapi sampai kapan bisa belinya gitu kan. Iya. Tapi kayak ternyata dengan berinvestasi, hal yang tadinya mungkin bisa dicapai 5 tahun lagi ke depan, ternyata akhirnya udah bisa terjadi kemarin ini gitu. Oh, Itu menurut aku yang paling menarik, dan kayak kalau kalian punya kayak wishlist nih, pengen ini, berinvestasilah supaya kalian bisa cek itu secepatnya oke, gitu berarti sih. bisa jadi motivasi juga ya Benar, Kak ya benar, dari benar, wishlist itu. Iya, kalau Nazif apa wishlist paling utamanya? Aduh, aku Boleh apa ya, di-spill nggak, lumayan teman-teman? banyak ya Kak ya. Mungkin, Banyak. ya kalau misalkan saat ini, mungkin aku pengen upgrade kendaraan kali ya Kak. Oke, Ya soalnya kan di Nangor ini panas ya, jadi Setuju. kayak pengen sih coba buat punya kendaraan sendiri, kayak mobil sendiri gitu nih Kak, kayak biar nggak kepanasan dan terus nggak kehujanan juga nih di Nangor. Setuju. Nah itu kan kalau misalnya nabung lama ya Zif Iya ya. lama banget sih Kak Tapi kalau nabung. mungkin kalau investasi, terus kayak investasinya di multi bagger itu paling menarik sih Zif, karena jadinya Oh, bisa oke. lebih cepet kan untuk mewujudkan wishlist tersebut gitu. Oke, berarti emang penting banget ya kayak investasi untuk Bener-bener mewujudkan mimpi-mimpi. setuju ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana sih strategi Kakak nih biar tetap konsisten untuk berinvestasi di kala atau di tengah kesibukan Kakak di antara kuliah dan juga profesional Kakak? Oke, jadi aku tuh investasi, tapi aku bukan kayak trader yang kayak tiap saat harus pantau, misalnya kayak beli pagi, sore udah naik jual gitu kan Zif. Kalau trader hitungannya waktunya, jangka waktunya singkat. Tapi kalau aku lebih ke investor yang kayak oke, aku lihat misalnya antara value investing ataupun growth investing gitu. Kalau value investing kan kita lebih lihat ke valuationnya, apakah dia masih undervalued gitu kan. Terus kalau growth investing kita lebih lihat ke corporate actionnya, apakah perusahaan ini kedepannya akan membuat action tertentu yang bikin harganya bisa langsung naik, bisa langsung multi bagger gitu kan. Nah aku lebih ke arah investor yang kalau misalnya aku udah tahu ini udah dibeli, aku beli, terus nanti ya udah aku diemin, emang kita tunggu sampai dia naik, diceknya sekali-sekali aja gitu. Jadi emang bukan invest yang butuh waktu banyak untuk cek tiap saat gitu sih. Oh, Kecuali misalnya IPO. Kalau misalnya IPO kan emang
jangka waktunya bentar-bentar aja kan. Itu Iya. untuk kita dapat profit dari misalnya arah sehari, 2 hari, 3 hari langsung jual gitu kan. Iya. Tapi itu juga jadi jangka waktu tertentu aja. Misalnya kalau teman-teman yang ikutin IPO pasti tahu nih, kemarin nih baru IPO juga namanya PJHB. Jadi itu yang lagi aku pantau juga sampai sekarang masih. Hari ini masih arah kebetulan, jadi masih di hold gitu. Oke, berarti kalau membahas IPO ini risknya lumayan tinggi ya Kak ya berarti. Risknya tuh tinggi karena dia antara ARA atau enggak ARB biasa gitu. Tapi oke. kalau misalnya kita udah lihat yang bener nih, jadi kalau misalnya IPO tuh kurang lebih yang bisa dilihat tuh 4 hal. Pertama kita lihat bisnisnya, analisis bisnisnya, apakah dia emang akan berkembang gitu ya, bisnis modelnya. Yang kedua kita lihat juga ketika dia IPO, underwriternya siapa? Underwriter tuh yang bandarnya gitu. Kalau misalnya bandarnya sifatnya seperti apa gitu, apakah dia akan yang biasanya bawa ARA dulu, baru nanti kembali lagi atau seperti apa gitu. Kalau underwriter yang meyakinkan, itu juga hal positif. Nah yang ketiga, yang bisa kita lihat juga, dananya ini akan digunain untuk apa? Karena dana itu biasa beda-beda, ada yang IPO buat bayar utang, itu kan kayak agak tanda tanya ya. Tapi ada juga misalnya yang untuk pengembangan bisnisnya gitu-gitu, itu baru yang oke. Dan juga yang keempat, kita lihat juga apakah ini nanti kedepannya tuh akan oke gitu. Kita lihat juga bisa lihat dari valuationnya, dari valuation perusahaannya gitu. Apakah ini beneran oke juga dari value investingnya untuk kita beneran masuk gitu. Kalau udah cek kita masuk, nah itu kemungkinan besar akan ARA. Nah kalau ARA itu oke banget buat kita gain profit di sana. Oke, berarti Kakak tipe yang suka cek-cek juga ya tiap harinya kayak ini bakalan ARA atau yang lain-lainnya gitu Kak? Kalau IPO tuh sebenarnya dia nggak daily, Zif. Jadi kayak misalnya sebulan tuh nggak pasti ada satu juga. IPO tuh jadi perusahaan yang tadinya private, tapi dia mau go public gitu. Dia mau listing, jadi sahamnya bisa kita beli juga. Nah itu kan nggak mungkin kan tiap hari ada perusahaan yang mau IPO gitu. Jadi tuh jarang, nggak sering-sering gitu. Dan kalau misalnya ada ya baru kayak coba cari-cari tahu tentang perusahaan ini apakah beneran oke untuk kita beli IPO-nya gitu. Oke. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini instrumen investasi yang menurut Kakak nih paling sesuai dan paling ramah nih buat mahasiswa kayak kita ini Kak. Ada nggak Kak? Oke, kalau buat mahasiswa ya, mungkin balik lagi refer ke yang tadi kali ya, Zif. Tergantung misalnya pertama dulu nih, uang yang kalian mau investasiin itu apakah uang dingin atau uang panas gitu. Apakah itu sesuatu yang sebenarnya kalau kalian taruh di bank, ya udah kalian nggak akan sentuh itu misalnya selama 5 tahun ke depan. Ataukah itu uang yang baru dikasih sama orang tua kalian misalnya buat bayar UKT, itu kan uang panas ya. Yang misalnya kayak itu untuk bayar uang UKT tahun depan. Nah itu nggak mungkin banget tuh kalian taruh di yang high risk, karena kalau misalnya ternyata marketnya lagi crash, masa kalian nggak bisa kuliah gitu kan? Malah rugi ya kayak. Bener, jadi tergantung dulu uang yang kalian pakai seperti apa gitu. Kalau misalnya yang low risk atau uang yang emang itu uang yang kalian butuh pakai misalnya dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun ke depan, itu menurut aku amannya di deposito atau enggak di reksadana, Zif. Jadi yang kayak emang kemungkinan untuk turunnya pun nggak sebesar itu gitu kan, yang low risk aja. Tapi kalau misalnya emang uang-uang yang selama 5 tahun ke depan pun kalian nggak akan pakai, cuma didiemin di bank aja atau di dompet doang aja gitu kan. Nah itu lebih baik untuk kalian bisa coba ke yang high risk, yang bisa cobain saham, kripto gitu. Karena kenapa? Karena yang tadi aku bilang tadi kan, semakin high risk sebenarnya kalau misalnya kalian udah belajarin juga, itu kalian bisa dapat profitnya makin banyak gitu. Oke. Berarti profit tinggi ini tuh bisa didapetin ya Kak? Walaupun kayak ya walaupun misalnya itu resikonya tinggi, tapi itu bisa tetap kalian dapetin kalau misalnya kalian emang analisanya serius, pelajarin bener-bener background semuanya, itu bisa profitnya oke juga sih. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari teman-teman yang investor nih. Wah oke. Nah aku bacain ya Kak ya. Boleh. Nah gimana sih cara Kakak membangun culture produktif tapi tetap sehat nih Kak? Oke. Menurut aku setuju dengan pertanyaan ini ya, karena penting banget kan. Kalau sekarang anak muda pasti banyak yang lebih ambitious lagi ya Zif, apalagi kalau kita lihat kayak job market dan kondisi di Indonesia maupun dimanapun sekarang gak mudah juga untuk cari job nanti ke depannya kan Zif. Jadi kayak orang mulai siapin dari sekarang gimana caranya bisa bisa pada ikut lomba, ikut juga mulai intern, bahkan ada yang sambil kuliah gitu kan. Itu produktif dari kuliah gitu kan, untuk kayak join berbagai hal. Tapi gimana caranya buat tetap work life balance gitu kan. Benar, menurut aku itu juga penting banget, karena percuma kita ngejar sesuatu setinggi-tingginya tapi sakit gitu kan. Kayak gunanya apa nanti? Justru kalian malah bisa step back banyak gitu kan kalau misalnya sakit. Jadi menurut aku itu emang penting banget. Tapi kalau dari diri aku sendiri emang tuh susah sih.
buat kayak balancein antara semuanya gitu kan. Karena Apalagi untuk membagi waktu ya kayak. bener-bener. Kalau tips bagi waktu dulu mungkin kalau aku tuh paling oke adalah untuk selalu track semua kegiatan kalian di reminder ataupun di Google Calendar gitu sih. Jadi kayak oke, minggu ini kalian akan lakuin apa aja ke depan, seminggu ke depan tuh kalian udah tahu. Dan kalian bisa plotin, oke misalnya kalian mau ada jadwal olahraga, mau ada jadwal gym dan segala macam, itu bisa udah mulai diplotin di Google Calendarnya kan. Jadi kalian udah bisa atur waktu kalian seminggu ke depan kayak apa gitu. Jadi buat selalu produktif, tapi kalian pasti punya waktu-waktu kosong yang kalau misalnya nggak kalian plotin itu biasanya jadinya main HP gitu kan, scrolling, scrolling bener. Nah padahal waktu-waktu tersebut bisa dipakai buat hal lain gitu kan. Dan itu juga yang menurut aku penting adalah tidur. Karena ya seminimum-minimumnya sebenarnya 6 jam kan. Iya. Tapi ya itu adalah teorinya. Tapi untuk dipraktekin aku setuju itu susah gitu. Kayak untuk apalagi kita sekarang sambil ujian, kesibukan di kuliah udah banyak banget, tapi di luar itu eksternal masih join ABC, itu nggak mudah sih, tapi tetap harus diusahain. Menurut aku kayak minimal tidur 6 jam, terus tetap diusahain olahraga gitu, dan harus makan sehat. Sempetin ya Kak berarti ya. Dan menurut aku yang paling sehat juga, yang paling penting adalah untuk aku selalu diingetin sama orang tua aku adalah untuk makan yang sehat juga, karena itu susah nggak sih buat anak kos? Iya susah banget ya kan? sih Kak. Kayak kita biasanya makannya jadinya udah yang fast food aja gitu kan ya, cepet Gojek, Grab. Gampang ya Kak ya. Tapi penting juga buat kita selalu makan sehat, apalagi minum jus, untuk selalu untuk makan sayur putih, juga ya, setuju. Berarti penting ya Kak menjaga kesehatan di kala seluruh aktivitas itu banyak banget gitu ya Kak? Iya benar. Oke. Nah aku lanjut nih ya Kak, pertanyaan kedua. What do you think make people successful in their career? Oke, menurut aku untuk kita bisa sukses di karir kita, yang penting adalah yang pertama konsistensi. Karena percuma nih kita semangat di awal, misalnya kita udah mau rencana A, B, C, tapi kita nggak konsisten gitu. Kayak baru nemuin masalah dikit aja, udah langsung nyerah. Menurut aku itu tuh yang bikin orang nggak bisa sukses sampai akhir gitu. Karena apalagi di zaman ini ya guys, kayak kita kan lagi sedang mengalami juga hyperinflation kan, dimana emang inflasi lagi besar-besarnya, semua barang mahal, tapi di satu sisi kita kemampuan untuk belinya, nilai uang kita kecil gitu kan, semakin kecil. Nah menurut aku ini penting banget buat kita emang selalu ambitious untuk bisa konsisten di tiap hal yang kita lakuin gitu. Kan emang setiap orang mungkin rencananya beda-beda ya. Ada yang karirnya misalnya mau ke arah finance, ada yang mau misalnya ke arah consulting, FMCG dan sebagainya. Nah, tapi apapun yang kalian lakuin, menurut aku yang penting adalah untuk selalu bertahan apapun yang terjadi gitu. Dan di awal pun menurut aku kita harus selalu planning ke depan. Jadi bikin vision board kira-kira dalam waktu 1-2 tahun ke depan apa sih yang mau kalian achieve gitu. Karena menurut aku kalau kita jalan aja tanpa punya arah, tanpa tahu tujuan kita mau ke arah mana, itu jadinya kita ya udah jalan aja gitu. Mungkin aku analogiin gini, banyak banget yang suka bilang tentang mobil merah, kamu tau gak Nazif? Apa itu? Jadi coba bayangin kalau misalnya kalian, misalnya Nazif deh, misalnya aku tanya nih, dari pagi kamu OTW ke kampus sampai detik ini kamu ketemu berapa mobil merah? Kamu bisa jawab nggak? Aduh, enggak sih Kak. Gak bisa jawab kan? Kamu pasti nggak tahu kan berapa mobil merah yang ketemu hari ini gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi pagi banget aku bilang, Zif, hitung ya mobil merah. Nanti kalau tiap kali kamu ketemu mobil merah, kamu bakal dapat 1 juta. Nah, kira-kira aku tanya hari ini, tanya sekarang, kamu bakal tahu nggak berapa mobil merah yang kamu temuin? Bakal tahu sih Kak. Bakal tahu kan? Nah itu menurut aku pentingnya kita selalu punya tujuan gitu. Kita selalu planning, kita mau apa gitu. Karena kalau misalnya kita planning, kita akan justru melihat peluang-peluang itu gitu. Misalnya kita udah, nanti pengen banget nih, misalnya pengen ke investment banking gitu. Nah kalian juga akan terbuka nih lihat ke kanan kiri terus. Kalau misalnya mau ke investment banking, kira-kira kalian bisa lihat peluang apa aja ya. Misalnya sekarang bisa intern dulu di perusahaan yang butik, nanti baru di top global banking gitu dan sebagainya gitu. Jadi menurut aku itu penting banget karena planning, kalau misalnya kita gagal planning, itu bisa disebut juga kita planning untuk gagal. Jadi failing to plan adalah planning to fail. Kenapa? Karena nih, misalnya kalian sama sekali nggak rencanain apa-apa, itu sama aja kayak kalian berencana untuk gagal. Karena kalian nggak tahu kan mau ngapain, jadi jalan aja. Nanti sampai di akhir udah lulus kuliah, terus nggak tahu masih mau ngapain, ya udah kan nggak akan ada yang perubahan yang terjadi di hidup kalian gitu. Benar-benar. Ya, menurut aku paling penting banget untuk selalu punya vision board, tahu kalian mau ke arah mana, dan kalau udah tahu selalu konsisten di jalan itu gitu. Tujuan itu paling penting banget ya kayak Bener. untuk
mendukung berkembangnya diri kita sendiri ya Kak. Oke. Nah, tadi itu merupakan pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Sekaligus penutup acara kita pada kali ini. Nah, tapi sebelum aku benar-benar tutup acaranya nih Kak. Nah, Kakak punya pesan atau motivasi nggak yang bisa disampaikan ke teman-teman yang sekiranya masih ragu dan untuk mulai berinvestasi nih Kak? Oke, menurut aku sekarang tuh orang kenapa masih jarang investasi adalah karena sering ngerasa gini teman-teman. Oke nanti aja lah invest, kenapa sih harus sekarang? Kan kita masih income-nya masih kecil. Nanti nggak sih tunggu kita kaya raya, tunggu punya tabungannya berapa baru mulai investasi gitu kan. Sedangkan investasi itu adalah habit yang harus kalian bangun dari sekarang gitu. Bukan masalah kayak nominalnya berapa, mulai investasinya nominal berapa, tapi masalahnya adalah habit yang kalian mulai dari sekarang untuk selalu nyisihin income kalian. Misalnya kalian dikasih orang tua segini nih untuk bulanan. Jangan tunggu sisanya. Misalnya yaudah deh kita pakai dulu aja nih. Misalnya dari anggaplah 3 juta gitu. Dari 3 juta pakai dulu aja deh, nanti di akhir bulan sisa berapa baru investasiin. Jangan kayak gitu. Tapi di awal kalian justru udah planning dulu untuk sisihin nih, misalnya kalian mau sisihin sekitar 10% untuk diinvestasiin, misalnya 10% dari 3 juta berarti 300.000 kan untuk diinvestasiin, dan mulai aja dari situ. Jangan lihat kayak 300.000 kok kecil banget gitu. Nah karena yang kalian harus mulai dari sekarang adalah habitnya. Karena kalau misalnya kalian udah biasa investasi dari sekarang, kedepannya income kalian makin meningkat pun investasinya udah terbiasa di 10% itu untuk selalu konsisten invest gitu. Dan menurut aku itu hal yang penting banget, karena balik lagi ke tadi kan, dimana hyperinflation ini kita gak bisa beli apapun lagi dengan harga yang dulu, dimana value dari money kita tuh udah makin kecil, sedangkan barang-barang makin mahal. Jadi gak mungkin banget, susah nih untuk saat ini tuh kita cuman uangnya didiemin di bank aja gitu. Mau gimana kita nanti kayak 10-20 tahun ke depan tuh uang tuh akan semakin gak ada nilainya gitu. Tapi dengan kalian investasiin, uang tuh akan ikut bertumbuh, ikut growing bareng kita. Jadi sampai nanti di akhirnya pun walaupun ada hyperinflation dan sebagainya macamnya, uang kalian juga ikut tumbuh karena kalian ikut investasiin, bukan cuman diemin aja. Oke, berarti kuncinya itu jangan takut dan malas untuk mulai ya Kak ya. Dan kita harus punya tujuan untuk kedepannya. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Kak. Thank you, udah Nazif. nyempatin waktunya dan berbagi ilmu serta pandangan-pandangan baru nih buat aku dan khususnya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi nih buat teman-teman yang mau coba mulai untuk berinvestasi ya Kak ya. Bener. Oke. Nah, jangan sampai ketinggalan untuk episode Meet with Young Investor lainnya, karena masih banyak banget materi-materi lain dan juga ilmu-ilmu baru yang gak kalah menarik dari materi kita kali ini nih Kak. Betul. Nah, so stay tune terus di channel YouTube kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah, thank you Nazif. Thank you, Kak. Thank you yang investor.